Halo, nama saya Ahmad Sekar. Saya dari tim KKNPP UGM untuk Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Nah, tadi sudah dilihat kan apa saja itu bentuk bencana limbah. Itu tadi adalah beberapa contoh akibat dari pencemaran limbah yang dilakukan oleh manusia. Jadi, sekarang saya akan jelaskan tentang apa itu limbah. Limbah adalah sisa produksi atau kegiatan manusia yang sudah tidak mempunyai nilai guna, sehingga sering tidak lagi terpakai. Apabila dipakai, akan memberikan efek negatif bagi manusia maupun lingkungannya. Kemudian berdasarkan wujudnya, limbah dibedakan menjadi 3 jenis, yakni limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Berikut akan kami sebutkan setiap karakteristik wujudnya dan juga contoh-contoh dalam beberapa cuplikan video. Limbah padat memiliki karakteristik yaitu berbentuk padat, bersifat kering, tidak dapat berpindah dengan sendirinya. Contohnya adalah olahan dari plastik, besi, dan kayu. Di kehidupan kita, limbah atau sampah jenis padat memiliki kuantitas yang paling banyak. Bahkan sampah-sampah padat tersebut menimbulkan gunungan sampah yang sampai memenuhi berbagai daerah di dunia, entah di Indonesia maupun di luar negeri. Bisa dilihat dari cuplikan video kali ini. Bagaimana? Sangat banyak bukan? Jenis kedua yakni limbah cair. Limbah jenis ini memiliki karakteristik yaitu bersifat cair dan dapat berpindah dengan sendirinya, misalnya mengalir. Seperti dalam video kali ini, dapat dilihat bahwa sebuah industri membuang limbah airnya secara langsung ke sungai. Air yang dibuang telah berubah warna seperti merah atau kehitaman dan juga telah berbusa. Ini merupakan salah satu pencemaran lingkungan yang dapat berdampak buruk pada ekosistem sungai. Dan ini salah satu dari akibat pembuangan limbah secara langsung ke sungai. Limbah cair membuat sungai berwarna keruh dan mematikan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Sangat disayangkan, dalam video tersebut, para warga malah menangkap ikan-ikan yang mungkin sudah tercemar oleh limbah cair. Yang terakhir adalah limbah gas. Memiliki ciri-ciri mudah mencemari udara sekitar, senantiasa bergerak, dan ada yang kasat mata, ada yang tidak. Asap kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh limbah gas yang kasat mata. Salah satu contoh pencemaran udara oleh limbah gas yang sangat merugikan manusia yakni kebakaran hutan. Kebakaran hutan memang bisa saja terjadi secara alami. Namun dalam beberapa kasus di Indonesia, hutan dibakar secara sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dengan alasan untuk membuka lahan baru sebagai lahan pertanian atau perkebunan kelapa sawit. Dan ini adalah salah satu kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Angka kasus yang ditangani ya, tadi Riau 45 kasus dengan tersangka 47 perorangan, 1 korporasi. Korporasi atas nama PT Sumber Sawit Sejahtera. Ini ada tim asistensi khusus dari Direktorat Cyber Direktorat Tipiter Bareskrim untuk membackup Polda Riau menyidik korporasi. Akibat dari kebakaran hutan tersebut, yakni hilangnya habitat satwa dan bahkan banyak satwa yang mati terbakar. Banyak pengendara transportasi maupun pejalan kaki yang kesulitan untuk bergerak, bahkan ada yang sampai menabrak pohon, seperti pada video kali ini. Yang sangat memprihatinkan,
limbah, gas, atau asap kebakaran ini membuat beberapa anak mengalami penyakit pernapasan. Bahkan ada yang mengalami infeksi mata. Kerugian lainnya yang sangat berarti yakni beberapa maskapai penerbangan terpaksa menghentikan aktivitasnya karena saking tebalnya kabut asap kebakaran hutan. Ini tentu akan mempengaruhi aktivitas ekonomi beberapa pihak. Nah, apabila pencemaran limbah gas tersebut dapat dikurangi, tentu udara akan lebih berkualitas, sehat, dan bersih. Bisa kita lihat hasil dari kemarin ada peristiwa COVID-19, itu banyak sekali industri dan juga kendaraan bermotor yang tidak dipakai. Itu tentu telah mengurangi polusi udara yang sangat besar. Bahkan akibat pandemi ini dan pengurangan kendaraan bermotor, pegunungan Nepal sempat terlihat dari kejauhan yang beberapa tahun yang lalu sempat tertutup oleh polusi udara dan juga kabut yang mengelilinginya. Berikutnya adalah jenis-jenis limbah berdasarkan sumber penghasilnya. Ada 6 jenis, yakni ada limbah domestik, limbah industri, limbah medis, limbah konstruksi, limbah pertanian, dan juga limbah pertambangan. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari lingkungan yang tergolong kecil, seperti rumah, sekolah, atau perkantoran. Contoh limbahnya seperti kertas, bungkus plastik, dan air cucian. Limbah domestik dalam skala kecil mungkin masih bisa dimanfaatkan kembali. Seperti misalnya disalurkan kepada bank sampah untuk diolah kembali dan dijadikan barang yang berharga. Namun, jika tidak terkontrol, maka akan menimbulkan tumpukan sampah yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah limbah industri. Banyak sekali industri yang bercampur di berbagai daerah di Indonesia. Dan penanganan limbah yang dibuang sembarangan ke sungai akan mempengaruhi kesehatan air sungai tersebut. Padahal air sungai digunakan untuk mengairi pertanian di sekitar atau bahkan untuk air minum. Limbah medis yang terlihat biasa saja tanpa kita sadari mengandung berbagai macam bibit penyakit. Misalnya saja jarum suntik bekas penggunaan untuk obat TBC. Jika dibiarkan, mungkin saja masyarakat sekitar akan terdampak oleh bibit penyakit tersebut. Kemudian limbah konstruksi, yaitu limbah yang berasal dari sisa bangunan atau konstruksi yang rusak. Misalnya saja besi, kayu, paku, dan lain-lain. Di antara jenis-jenis limbah yang ada, limbah pertanian, bahkan limbah peternakan memiliki manfaat yang bahkan untuk pertanian dan peternakan itu sendiri. Misalnya saja, limbah jerami jika diolah dengan benar, maka dapat digunakan untuk pakan ternak, dan limbah kotoran sapi dapat digunakan untuk pupuk kompos. Dan yang terakhir adalah limbah pertambangan. Pertambangan minyak di laut lepas misalnya. Jika tidak diatur dengan benar, kebocoran pipa bisa terjadi. Minyak akan tumpah ke laut dan merusak ekosistem laut. Dampak mengerikan akan terjadi. Misalnya, air laut berubah warna menjadi merah atau hitam dan akan merusak terumbu karang yang berada di dalam laut. Ini adalah rekaman terumbu karang Great Barrier Reef Australia pada tahun 2009. Masih banyak terumbu karang yang berwarna-warni yang menjadi habitat ikan laut. Dan ini adalah rekaman terumbu karang Great Barrier Reef pada tahun 2019. Sangat berbeda bukan dengan 10 tahun yang lalu? Dari berbagai jenis limbah sampah yang ada, yang paling sangat berbahaya sampai sekarang adalah limbah plastik.
Limbah atau sampah plastik yang kita buang sembarangan, bahkan dibawa ke sungai, mungkin saja masih berputar-putar mengikuti arus di samudera. Plastik tersebut tidak akan langsung rusak atau hancur, dan mungkin akan berpindah ke belahan bumi lain. Dan mungkin seperti itulah siklus perjalanan plastik yang kita buang sembarangan dan membuat pantai belahan bumi lain kotor. Plastik-plastik yang ada di lautan akan dikira makanan atau ubur-ubur oleh hewan-hewan yang ada di laut. Dapat dilihat dalam video ini, sekelompok burung telah memakan berapa banyak plastik yang ada di lautan ataupun di pantai. Peneliti dalam video tersebut sedang membedah perut seekor burung dan menemukan berbagai macam jenis plastik yang telah dimakan oleh burung. Tak hanya bahaya bagi para hewan, manusia pun terancam dengan adanya sampah plastik. Plastik yang terurai mungkin tidak akan hilang karena masih ada yang namanya mikroplastik. Bisofenol A dan phthalates merupakan dua bahan kimia yang menyusun sebuah plastik. Dalam sebuah penelitian, telah ditemukan bahaya dari kedua bahan tersebut, yakni dapat mengakibatkan kerusakan hormon dan sistem reproduksi. Masa depan Anda mungkin akan terganggu. Dua bahan kimia tersebut tentu saja masih terkandung dalam mikroplastik dan tidak sengaja dimakan oleh ikan, dan ikan pun dimakan oleh manusia. Semua jenis limbah memang berbahaya, entah itu besi, kayu, plastik, kertas, air comberan, dan lain-lain. Namun, apabila kita tahu cara memanfaatkannya, tentu akan berguna bagi kehidupan kita. Misalnya saja plastik yang memiliki masa penguraian yang lama dapat diolah kembali menjadi kerajinan tangan, seperti pot, tas, hiasan meja, tempat pensil, dompet, dan lain-lain. Di berbagai daerah di kota-kota besar, biji-biji plastik dari olahan sampah plastik dapat digunakan untuk strapping bands, geotekstil sebagai bahan pembuatan jalan raya, dan juga polyester. Dengan memanfaatkan limbah, pencemaran lingkungan akan berkurang. Dengan memanfaatkan limbah, berbagai inovasi produk dapat diciptakan. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait limbah, pencemaran, dan penanggulangannya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.